Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Enrico Piaggio Un Sogno Italiano yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang awal mula Vespa diciptakan. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita keluar dari rumah untuk pergi ke suatu tempat. Dia bernama Paula Lucerna. Di sisi lain diperlihatkan seorang wanita bernama Terlizzi yang berprofesi sebagai sekretaris dari suami Paula Lucerna yang bernama Enrico Piaggio. Pada saat Enrico Piaggio sedang di ruangannya, Terlizzi menghampiri untuk menyampaikan sebuah surat yang datang dari bank. Setelah menerima surat tersebut, Enrico bergegas menuju bank. Ia memaksa masuk ke ruangan Mr. Rocky Battaglia, sang direktur bank, untuk membahas perihal pinjaman modal usaha. Mereka berdebat mengenai pinjaman modal yang Enrico pinjam tak kunjung dikembalikan. Enrico tidak sanggup membayar cicilan karena usaha Vespanya sedang menurun, juga sudah mulai memiliki saingan dari Lambretta yang mulai naik saat itu. Enrico tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan usaha Vespanya meskipun pihak bank tidak mampu memberinya pinjaman lagi. Cosa vuoi che significhi? Il tuo mestiere dovrebbe essere quello di sostenere le industrie. La tua Vespa ha un concorrente che si chiama Lambretta. Le cose mi vanno così male perché mi chiedi indietro i soldi del prestito. Poi tutti insieme, lo sai che non li ho. Lo sai benissimo che devo fare così. Continueranno a farlo, non ti preoccupare. Enrico lalu pergi menuju pabrik dan disambut oleh komisionernya. Mereka mendiskusikan tentang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank-bank karena pihak bank mengetahui adanya penurunan penjualan Vespa. Setelah itu, Enrico memulai rutinitasnya memeriksa pekerjaan di pabrik. Enrico kembali diuji kesabarannya ketika salah satu pegawainya membahas masalah Vespa yang tak kunjung terjual dan dikalahkan oleh produk lawan. Belum lagi krisis akibat sisa-sisa efek Perang Dunia Kedua dan sistem komunis yang diterapkan di sana. Nelle banche sono tutti d'accordo. Rocky Battaglia sapeva della flessione delle vendite. E sa che qui da noi c'è qualcuno che chiacchiera troppo. Buongiorno dottore. Buongiorno dottor Badini. Non c'è niente da dirmi. Che le dovrei dire? Uno inizia a parlare di crisi, insomma, dottore, ci si preoccupano. Enrico kemudian berjalan menuju tempat para pegawai wanita beristirahat. Dia melihat para pegawai wanita sedang bersenda gurau. Enrico awalnya hanya datang untuk menyapa mereka. Namun kemudian dia tertarik tentang apa yang sedang dibahas oleh para wanita di situ. Mereka sedang membahas tentang Audrey Hepburn dan Gregory Peck yang akan datang ke Roma untuk melakukan syuting film berjudul Roman Holiday yang mengangkat kisah fairy tale modern. Enrico membawa koran yang memuat iklan film Roman Holiday tersebut ke ruangannya, serta mengajak Suso dan Tadini untuk datang ke ruangan membawa perlengkapan mereka. Suso membawa desain poster sesuai keinginan Enrico yang menggambarkan dua sejoli Amerika yang jatuh cinta di Italia di antara monumen dan Vespa. Tadini pun setuju akan hal tersebut. Mereka memutuskan untuk dapat meyakinkan sang direktur film untuk dapat menyertakan penggunaan Vespa di dalam syuting filmnya. Enrico segera memerintahkan Terlizzi untuk memeriksa dan memesankan tiket kereta menuju Roma saat itu juga. Mereka memutuskan Suso yang akan berangkat ke Roma untuk meyakinkan sang direktur film karena hanya Suso yang mampu berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Tak lama kemudian, sampailah Suso di Cinecittà, tempat syuting film di Roma. Suso masuk dan mencoba untuk menyapa orang-orang yang berlalu lalang, mencoba mendekati mereka berniat menyampaikan tujuan kedatangannya. Namun, semua orang nampak begitu sibuk dan mengacukan Suso. Meskipun akhirnya ada orang yang menangkapinya, namun tetap saja orang tersebut tidak membantu Suso. Dia bahkan mengusir Suso keluar dari Cinecittà. Sorry. Sa per caso... Io devo parlare con il regista. Il signor Wyler sta fuori per sopralluogo. Prego. Sì, Prego. Suso terdorong keluar dan hak sepatunya rusak karena tertancap di lubang pembuangan air. Beruntungnya ia bertemu dengan seorang jurnalis laki-laki tampan yang menggunakan setelan, Peter Panetta. Suso langsung mengenali Peter Panetta yang ternyata adalah penulis artikel Roman Holiday di koran yang sebelumnya telah ia baca bersama rekan-rekan kerjanya. Peter ternyata datang untuk mewawancarai direktur film Roman Holiday. Sebuah hal yang kebetulan,
Namun Peter tidak bisa mengajak Suso untuk ikut bersamanya untuk hal tersebut. Suso menyampaikan tujuannya datang ke Roma dan dia berkata dia jauh-jauh dari Pontedera untuk bertemu sang direktur. Peter seketika tertegun mendengar kota asal Suso datang, yaitu Pontedera. Dia mengkonfirmasi bukankah Pontedera adalah kota dekat Pisa dan terdapat perusahaan besar pesawat itu? Suso membenarkan dia datang dari perusahaan pesawat tersebut. Dulunya orang tua Suso yang bekerja di perusahaan tersebut, namun akibat bom yang dijatuhkan di kota tersebut membuat pabrik porak-poranda dan menewaskan kedua orang tuanya. Mendengar kisah Suso, kini Peter nampak merasa sedih dan membuatnya sedikit canggung. Dia menyampaikan bela sungkawa lalu mengajaknya masuk ke Cinecittà. Di dalam ruangan, Peter memperbaiki sepatu Suso. Sembari memperbaiki sepatu Suso, Peter bertanya bagaimana perusahaan pesawat terbang yang bangkrut itu menjadi perusahaan Vespa sekarang. Prima aeroplani, adesso moto elettrico. Che moto? Che ti ha fatto fare da quella fabbrica distrutta questa Vespa? Kemudian kita dibawa mundur ke tahun 1944, di mana awal sejarah Vespa dimulai. Di sini kita diperlihatkan dampak dari sisa-sisa akhir Perang Dunia Kedua yang menimpa Pontedera. Tak hanya itu saja, pasukan Amerika datang menyergap warga sipil yang bekerja di perusahaan Piaggio. Warga sipil tersebut akan dibawa ke Jerman. Mendengar hal tersebut, Enrico yang sedang berkumpul bersama temannya langsung marah dan segera pergi mendatangi tempat kejadian. Dia mencoba menghalangi pasukan militer yang hendak membawa para pegawainya. Enrico tidak takut sedikit pun, meskipun para tentara membawa senjata, Enrico tetap berdiri dengan santai sambil menyalakan rokok seperti menantang mereka. Akhirnya salah seorang tentara menembak perut Enrico. Ma che fa? Dottore, non fate stupidaggini. Enrico dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa saat di sana. Berkat aksi heroiknya itu, para warga sipil tidak jadi dibawa pergi ke Jerman. Armando Piaggio, sang kakak, dari jendela rumah sakit mengintai kondisi di luar. Dia mengatakan, sekarang para pegawai Piaggio tidak jadi dibawa pergi ke Jerman, maka Enrico memiliki tanggung jawab untuk mengurus mereka dan keluarganya. Seketika perang usai, Enrico memulai perjuangannya lagi membangun perusahaan Piaggio. Pada musim panas 1945, Enrico bersama para pegawainya yang tersisa membangun kembali dan membereskan pabrik dari reruntuhan. Di sana muncullah Suso dengan penuh kesedihan membawa bunga untuk melepaskan kepergian orang tuanya yang menjadi korban pengeboman. Enrico menghampirinya dan menanyakan kabar Suso. Suso bercerita bahwa dia berhenti kuliah dan mencari pekerjaan untuk menyambung hidup. Enrico menyuruh Suso untuk bekerja bersamanya sebagai sekretaris. Tadinya Suso ragu, pabrik itu sudah hancur, apa yang akan mereka kerjakan di sana? Namun, Enrico meyakinkan Suso bahwa mereka akan membangun kembali usaha yang baru dan menyuruhnya untuk tetap datang ke kantor pukul 8 pagi tanpa terlambat. Dengan satu syarat, Suso harus tetap melanjutkan kuliahnya di bidang seni. Suso sangat bahagia mendengar hal tersebut. Come sta? Così. Sì, lo so. Li abbiamo trovati noi. Ciao babbo, ciao mamma. Ho visto una signora a Firenze. Ora vedrò cosa fare. Perché non viene qui da me? Se ne va ovviamente, potrebbe fare la mia segretaria. Grazie, dottore. Mi lasci andare, sono in ritardo. Enrico pergi menuju prefektura Pisa untuk mengurus permintaan bantuan modal usaha. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Paola Lucerna. Dia datang bersama anak perempuannya untuk mengurus peninggalan mendiang suaminya yang merupakan seorang tentara Italia yang gugur dalam pertempuran. Enrico memperhatikan Paola, merasa sedih dan kasihan melihatnya. Sementara Enrico dipanggil masuk, Paola dan anaknya pergi meninggalkan prefektura Pisa. Namun, Enrico melihat boneka harimau milik anak Paola tertinggal di kursi saat dia pergi bermain dengan kucing. Enrico segera mengantarkan boneka tersebut keluar dan memberikannya kepada si anak. Io ti gratto. Eccolo, era rimasto di là. Grazie, signore. Setelah itu, Enrico kembali ke dalam dan mendiskusikan proposalnya untuk mendapatkan bantuan modal. Namun sayangnya, direktur bank di situ tidak memberinya bantuan.
Dia justru menyuruh Enrico untuk melanjutkan proyek lain yang jauh dari dugaan dan jauh dari ketertarikan Enrico. Enrico menolak melakukan proyek tersebut dan lebih memilih mengembangkan usahanya sendiri agar dapat membantu orang-orang di sekitarnya yang telah lama bekerja bersamanya. Enrico seketika pergi meninggalkan gedung. Saat Enrico hendak masuk mobil, dia melihat Paula bersama anaknya berdiri menunggu kendaraan. Enrico mendatangi mereka, mengucapkan bela sungkawa atas apa yang menimpa mereka dan meminta maaf karena tidak sengaja mendengar percakapan saat dia di dalam gedung tadi. Enrico menawarkan tumpangan pada Paula dan anaknya. Kini mereka resmi berkenalan. Anak perempuan Paula bernama Antonella. Dalam perjalanan pulang, Antonella bertanya apa isi kotak yang dibawa ibunya itu. Apakah barang-barang milik ayahnya? Namun Paula tidak sanggup untuk menjawabnya. Dengan bijak, Enrico mulai pembicaraan dengan Antonella agar mengalihkan topik pembicaraan dari kotak peninggalan mendiang ayahnya. Enrico mengatakan bahwa di rumahnya terdapat beberapa kucing yang baru lahir dan salah satunya sangat mirip dengan boneka harimau milik Antonella. Nampaknya Antonella tertarik untuk melihat kucing-kucing tersebut. Maka Enrico mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Enrico menunjukkan kucing-kucingnya itu. Enrico mengatakan jika ibunya mengizinkan, maka Antonella bisa membawa salah satu kucing tersebut ketika sudah besar nanti. Setelah melihat kucing, mereka langsung menuju rumah Paula. Paula berterima kasih kepada Enrico karena telah mengalihkan perhatian dan menghibur Antonella. Sebelum Enrico pulang, dia penasaran dengan mainan yang Antonella tumpangi. Itu adalah sebuah skuter. Enrico terlihat tertarik dan penasaran dengan skuter tersebut. Tesoro, ora vai a giocare. Arrivo subito. Piano, piano che ti fai male. Grazie per averla distolta, papà. Aiutarmi? Quando? Signore, quando ci torni qui? Il mio monopattino. Adella e mamma non vogliono mai che... Setelah dari rumah Paula, Enrico langsung menemui kakaknya Armando untuk mengatakan bahwa dia berniat akan mengganti usaha Piaggio dari produksi pesawat terbang menjadi produksi kendaraan kecil. Enrico membutuhkan bantuan dari kakaknya, namun sayangnya kakaknya pun tidak bisa membantu karena sama-sama kesulitan akibat efek perang yang telah terjadi. Tidak lama setelah itu, Enrico menuju ke pabrik dan memeriksa stok bahan-bahan yang tersisa di pabrik bersama pegawainya. Mereka masih memiliki beberapa bahan baku kecil dan mesin penggerak untuk ukuran kecil juga. Mesin tersebut tidak dapat untuk membuat pesawat terbang lagi. Enrico mengadakan rapat. Dia mengumpulkan seluruh teknisi dan kepala departemen untuk membahas apa yang akan mereka produksi ke depannya. Mereka harus menciptakan suatu metode yang ekonomis, sesuatu yang bisa dimiliki oleh setiap orang. Enrico meyakinkan para pegawainya untuk memproduksi kendaraan kecil menggunakan sisa-sisa bahan dan mesin yang sebelumnya untuk pembuatan pesawat. Seperti sebuah skuter, kecil dan dapat digunakan oleh semua kalangan, laki-laki maupun perempuan. Ma il paese per rinascere si deve muovere. Quindi noi dobbiamo fare un mezzo semplice. Dottore, ma noi costruivamo gli aerei. Ma un mezzo che possa essere guidato da tutti, anche dalle donne. Kembali maju di tahun 1952 di Cinecittà, tempat di mana Suso sedang menceritakan awal sejarah Vespa pada Peter. Peter bertanya bagaimana perusahaan Piaggio mendapatkan modal untuk memproduksi Vespa. Suso mengatakan pada tahun 1946 ada sebuah tempat di Pontedera yang sangat tenang dan aman bahkan selama perang terjadi. Di sanalah Enrico mendapatkan bantuan modal dari seorang banker bernama Rocky Battaglia. Di sana pula Enrico bertemu mantan kekasihnya yang bernama Livia. Enrico mendapatkan modal dengan syarat dia harus mengembalikan pinjamannya dalam waktu 3 bulan. Enrico tanpa ragu menyanggupinya dan disinilah Enrico memulai semuanya. Veniamo a noi. Sì. Vanno bene rate trimestrali per la restituzione del debito. Grazie. Allora adesso scappo subito dal mio legale. Ma che... Ancora non lo so del tutto nemmeno io, ma tu fidati di me. Di malam harinya, Enrico menghabiskan waktu bersama kekasih lamanya yaitu Livia. Mereka juga berbagi cerita tentang usaha yang mulai dikembangkannya. Keesokan paginya, di pabrik, sebuah prototipe Vespa pertama dibuat. Namun, Enrico masih belum puas dengan hasilnya karena Vespa itu hanya bisa dinaiki oleh laki-laki saja. Tidak memungkinkan para wanita untuk duduk dengan nyaman dan aman menggunakan Vespa mereka. Enrico menekan pegawainya untuk mengubah desain dan membuat ulang.
Suso, vuole provare a montare in stella, per favore? Dottore, io non... Peggio di una moto, perché è più brutta di una moto. E allora che la produciamo? Via, via. Ma quello è il motore. Dottore, e dove si mette? Enrico tidak tinggal diam. Dia pergi ke sekolah normale di Pisa untuk menemui perancang pesawat di perusahaan Piaggio, Corradino de Ascanio, untuk mengaplikasikan idenya membuat kendaraan darat kecil yang ekonomis. Awalnya, Corradino menolak karena dia tidak pernah merancang kendaraan kecil semacam itu. Akhirnya, dia luluh dan membuatkan desain Vespa pertama untuk Enrico. E di cosa? Di questo, guardi. Pure una specie di moto per tutti. Questo si chiama Paperino, ma non va bene. Che dottore, a me interessano gli elicotteri, non le motorette. Le elevatrici devono andare a farli nascere. I preti devono andare in giro. Ci manca. Preferisco ripartire da zero. Ma certo, me l'immaginavo. Monopattino, seduta, siamo in democrazia, ormai persino gli ingegneri che odiano le moto, come un aereo, come le automobili. E il motore? Così. Se lo mette di lato poi... Giusto, ottima idea, giusto. Beberapa saat kemudian, Enrico datang menemui Rocky. Ternyata, Rocky memberinya modal tidak dengan tulus. Dia memberi modal karena ingin mendapatkan lisensi perusahaan Piaggio. Enrico pulang ke rumahnya. Dia mendapati Antonella datang sendirian ke rumah Enrico tanpa ditemani ibunya. Enrico khawatir, lalu mengantar Antonella pulang ke rumah dengan memberinya kucing Musetto yang kini sudah besar. Sesampainya di rumah, Paola memarahi Antonella karena pergi sendirian tanpa izin. Enrico berkata, jika Antonella melakukan hal nakal, dia akan membawa kembali Musetto pulang. Di tengah perjalanan pulang, Enrico bertemu Corradino dan mereka langsung menuju ke pabrik. Enrico sangat gembira dengan hasil Vespa yang baru saja dibuat. Disitulah Enrico menamai kendaraan tersebut dengan nama Vespa. Mengapa namanya Vespa? Spontan Enrico dan Paola mengatakan, sembra una Vespa, yang artinya terlihat seperti seekor lebah. Karena dari deru suara mesinnya dan bentuknya jika dilihat dari atas, memang mirip seperti lebah. Kemudian, mereka pergi berkeliling menaiki Vespa, bahkan Paola mencoba mengendarai Vespa tersebut. Saat itulah mereka mulai jatuh cinta. Voglio guidare io. Ma lei sicura? Venga di qua che le spiego tutto. Sì. Freno posteriore a pedale, anteriore qui. Ma come si chiama piuttosto questo aggeggio? Secondo me però dovrebbe essere femmina perché è snella ed è piena di curve. Che ne dice? È vero, sembra il ronzio di un insetto. Sembra quella Una di una vespa. vespa. Forza, salga. Ma è sicura? Piano, freni! Ti fatta male? Mulai saat itu, produksi Vespa mulai diperbanyak dan Enrico mengurus usahanya. Tiba-tiba mantan kekasihnya, Livia, muncul kembali di hadapan Enrico. Dia mulai menggoda kembali Enrico, namun Enrico sama sekali tidak tergoda untuk menjalani hubungan bersama Livia lagi. Livia menyindir Enrico bahwa mungkin alasan Enrico menolaknya adalah karena dia sibuk dengan seorang biarawati yang telah memiliki seorang putri. Enrico nampak tidak senang mendengar itu dari mulut Livia. Mereka kemudian berpisah. Alur kembali maju di tahun 1952, di mana Suso dan Peter sedang berjalan di sekitaran Cinecittà. Mereka membahas kira-kira judul apa yang akan digunakan untuk menulis artikel di koran tentang Enrico dan Vespanya. Namun, di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tentara angkatan udara Amerika. Tentara itu bernama David Scott. Dia berhenti dan menyapa Peter. Rupanya, mereka berteman ketika di militer bersama. Sebelum menjadi jurnalis, Peter merupakan pilot bom yang terbang bersama David Scott dalam kru penerbangan B-107. Mendengar hal tersebut, Suso kaget dan kecewa terhadap Peter. Suso mengungkapkan kekecewaannya terhadap Peter. Mereka kemudian berpisah. Stop! Scott! E tu che fai qui? I'm a journalist. A journalist? David Scott. Nice to meet you. Sa signorina, era mio pilota bombardiere. Senta, magari ci incontriamo. Miss? Per Italia, vero? Veramente. Suso, aspetta.
Suso kembali ke Pontedera menemui Enrico menceritakan apa yang terjadi di Cinecittà. Juga menceritakan tentang kekecewaannya terhadap seorang jurnalis mantan pilot pengeboman Italia. Namun Enrico tidak mempermasalahkannya dan menenangkan Suso. Dia mengatakan terkadang memang beberapa orang baik dipaksa untuk melakukan hal tidak baik karena sebuah tuntutan. Saat itu, Peter datang ke kantor Piaggio hendak melakukan wawancara terhadap Enrico. Peter dan Suso bertemu. Mereka merasa canggung satu sama lain. Enrico menyadarinya sehingga dia mulai mengajak Peter melakukan wawancara. Wawancara dimulai dari cerita tahun 1946 berlatar di pabrik Piaggio di Pontedera. Saat itu terjadi krisis di perusahaan. Setelah 2 bulan melakukan produksi Vespa, banyak Vespa yang tidak terjual. Vespa kalah saing di pasaran. Para pegawai dan ketua departemen melakukan protes terhadap Enrico. Per far sgomberare la fabbrica non va e migliaia di famiglie rischiano di restare senza salario. Signor Sindaco, quando la mia famiglia ha preso questa fabbrica Abbiamo fatto costruire strade, case, scuole, asili insieme. Poi la guerra ce l'ha portata via e non l'abbiamo ritirata su. Il problema è per quanto tempo riuscirà a pagare i salari. Di questa risposta. Quando non potrò più pagare i salari, allora farò quello che... Di lain tempat, Livia mendekati Rocky untuk mengajaknya bekerja sama menjatuhkan Enrico dan mengambil alih perusahaan Piaggio. Rocky meragukan Livia, namun Livia dengan percaya diri mengatakan bahwa seorang wanita cantik meskipun tidak memiliki uang tetap bisa melakukan apapun. Sejak saat itu, mereka mulai bekerja sama. Enrico mulai mendapati masalah kembali karena listrik di pabrik dimatikan. Namun, sesaat setelah Enrico sampai di pabrik, tiba-tiba listrik menyala. Tampaknya Rocky di balik semua ini. Dia yang dengan sengaja mematikan, dia pula yang berpura-pura membantu menyalakan sumber listrik. Enrico telah berdiskusi bersama Tadini, mereka memutuskan untuk memberhentikan beberapa pegawai karena tidak mampu lagi menjalankan usahanya dengan mudah. Enrico menyerahkan daftarnya kepada Terlizzi untuk mengetiknya dan membagikan kepada para pegawai besoknya. Suso tampak khawatir dengan krisis yang menimpa, namun dia tidak ingin mendapatkan perlakuan spesial. Misal pun dia akan diberhentikan, dia tidak akan mempermasalahkannya. Namun Enrico akan tetap menjaga Suso di perusahaan. Devo fare? Posso solo licenziare tutti quanti. Ma lei non si preoccupi, questo sono libero di farlo, no? Enrico mulai kehilangan arah. Dia melepaskan stresnya dengan menunjukkan tangan ke rak buku di depannya. Kemudian dia pergi ke rumah Paula. Dia berpikir mungkin dia akan gila jika dia tidak mencurahkan perasaannya kepada seseorang. Paula mengajak Enrico masuk dan mengajaknya makan malam terlebih dahulu. Kini mereka mulai saling percaya, menguatkan satu sama lain. Paula memberitahu Enrico bahwa Enrico tidak perlu memberhentikan pegawainya. Dia memberikan Enrico keberanian dan membagikan ide lain yang mungkin bisa Enrico lakukan untuk menyelamatkan perusahaan dan menjaga para pegawai tetap bersamanya. Oh, se suo padre la disapproverebbe. Sì, proprio perché gli altri gli affidano il loro destino. Io mi fido già di te. Keesokan harinya, Enrico datang ke pabrik ditemani oleh Paula dan Suso. Enrico meyakinkan para pegawainya dan mengatakan bahwa dia tidak akan memberhentikan mereka. Mereka semua mulai bersemangat kembali. Vi prego, lasciatemi parlare! Deciso che stanno bene qui. Devo chiedervi una cosa da pazzi, di resistere ancora per un po'. Giusto! Keesokan hari, di gereja tempat Paula mengabdikan diri, datang Livia membawa bantuan berupa daging untuk steak. Namun, ternyata kedatangannya itu bukan hanya untuk memberi bantuan, namun juga untuk memberi masalah kepada Paula. Livia mengatakan bahwa Paula adalah penyebab Enrico menjauhinya. Pada awalnya, Paula terganggu dengan kedatangan Livia, namun setelah Enrico datang dan memberikan penjelasan, kini Paula tidak lagi khawatir memikirkan Livia. Enrico kemudian menikahi Paula dan mereka hidup bersama di rumah Enrico. Alur cerita kembali maju di tahun 1952 di Pontedera, di mana Enrico dan Peter sedang melakukan wawancara sambil berkeliling pabrik. Enrico perlu mendiskusikan suatu hal bersama Tadini, sehingga Enrico meminta Peter melanjutkan wawancara tentang Vespa bersama Suso. Kini Suso melanjutkan wawancara dengan Peter dengan berkeliling pabrik juga. Dia melanjutkan cerita mulai dari tahun 1947 di pabrik Piaggio, Pontedera.
Enrico bersama Corradino mendapati Capecchi sedang mengendarai Vespa untuk mengangkut onderdil dengan ditambahi gerobak di belakang Vespa tersebut. Hal tersebut memberi Enrico dan Corradino ide untuk membuat model baru Vespa yang bisa mengangkut barang. Dari situ juga Corradino memiliki ide untuk membuat pelindung bagian depan bagi pengendara. Kembali ke tahun 1952, Enrico mendapati kecanggungan yang terjadi antara Peter dan Suso. Enrico memberi saran agar Peter mengajak Suso berjalan-jalan keliling pabrik menggunakan Vespa di testing office dan mencurahkan perasaan Peter yang sesungguhnya kepada Suso. Tanpa menunggu lama, Peter mengikuti saran tersebut. Peter mengejar Suso dan menceritakan kondisi Peter dan kakaknya saat itu. Dia menceritakan yang sebenarnya terjadi saat perang. Akhirnya, kecanggungan dan kesalahpahaman menghilang, bahkan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Mereka mulai menjalin hubungan sejak saat itu. Sepulang dari kencan bersama Suso, Peter bertemu dengan Rocky. Rocky mengajak Peter bekerja sama untuk menjatuhkan Enrico. Rocky meminta Peter menuliskan artikel yang buruk tentang Enrico agar nama baiknya hancur. Dengan imbalan sebuah cek yang telah diisi angka 0 oleh Rocky, Peter bisa menuliskan angka depan sebanyak keinginannya. Peter membawa cek tersebut dan berpura-pura untuk tertarik akan tawaran tersebut. Mister Panetta, che ho un conto aperto con Enrico Piaggio. Le ho prestato molti soldi a Piaggio. Molti soldi. Piaggio, è chiaro che la cosa mi danneggia, mi capisce? Beh, io l'ho già firmato. Setelah bertemu dengan Rocky, Peter langsung datang menemui Enrico dan Suso. Peter memberitahu tawaran dan rencana Rocky untuk menjatuhkan Enrico. Peter kemudian menyobek cek tersebut dan tidak mempedulikannya sedikit pun. Enrico dan Suso kagum terhadap sikap Peter tersebut. Kini Enrico perlu mencari tahu siapakah yang menjadi mata-mata di dalam perusahaan sehingga Rocky dengan mudah mendapatkan informasi rahasia perusahaan dan berani melakukan hal curang seperti itu. Enrico mulai menuliskan surat rahasia kepada 3 orang di perusahaan yang paling dekat dengannya dan mendapat akses mudah terhadap file rahasia. Isi surat tersebut adalah tentang kondisi kesehatan Enrico yang memburuk. Tentu saja dalam surat tersebut dituliskan penyakit orang yang berbeda-beda untuk tiap orangnya. Dengan tujuan jika Rocky mendapatkan info tentang penyakitnya, maka akan mudah tertangkap siapa mata-mata tersebut. Keesokan harinya, Peter datang menemui Rocky, mengatakan bahwa dia memiliki informasi rahasia bahwa Enrico sedang sakit parah. Rocky berkata bahwa dia mengetahui penyakit Enrico tersebut. Dia berkata paru-paru Enrico bermasalah karena terlalu banyak merokok. Kemudian hari, Enrico mendatangi Tadini dan memintanya menandatangani surat pemberhentian kerja. Tadini kaget dan tidak merasa melakukan kesalahan. Enrico berpikir Tadinilah mata-mata yang dia cari, karena hanya Tadini yang diberitahu bahwa Enrico mengidap penyakit paru-paru. Namun Tadini tidak bisa membuktikan ketidakbersalahannya dan menandatangani surat tersebut. Di tempat lain, Rocky dan Livia bermain tenis dan merayakan keberhasilannya menyingkirkan 1 orang kepercayaan Enrico dari perusahaan dan mata-matanya tetap aman di dalam perusahaan Enrico. Tidak hanya itu, mereka juga menghasut Enrico berselingkuh dengan Suso. Mereka menjebak Suso terlibat dalam masalah dengan meletakkan antingnya tergeletak di kursi depan mobil Enrico. Padahal Suso sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Enrico, mereka tidak mungkin melakukan hal seburuk itu. Namun, kekecewaan Paola sudah terlanjur dalam. Paola mengajak Antonella pergi, mereka pulang ke rumah lama mereka. Dengan bantuan Corradino, akhirnya Suso dapat meyakinkan Paola bahwa dia tidak bersalah dan membuktikannya. Corradino juga menangkap basah Terlizzi ketika sedang melakukan telepon dengan Rocky. Akhirnya, mata-mata yang asli ditemukan. Enrico memberhentikan Terlizzi dan membawa Tadini kembali ke perusahaan. Enrico meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Begitu pula Paola dan Antonella, mereka kembali ke rumah Enrico dan hidup bersama kembali. Enrico, Corradino, dan Paola ditemani Antonella berkumpul membuat rencana agar Vespa dapat masuk dalam film Roman Holiday dan mendapatkan popularitas. Keesokan harinya, Enrico, Suso, dan Peter pergi ke Roma, mendatangi Cinecittà dan melakukan taktik agar bisa mencuri perhatian direktur film Roman Holiday. Enrico memerintahkan Peter dan Suso membawa Vespa secepat mungkin, juga menyuruh Suso mengenakan dress yang bagus yang dia beli secara paksa dari penata kostum di tempat syuting. Enrico melihat sang direktur film kecewa dengan pakaian yang dikenakan modelnya.
Dia mulai mendekati sang direktur dan memberi masukan bahwa tema yang dibuat sangat bagus, namun kereta kuda yang digunakan dalam poster tidak cocok dengan temanya, yang mana mengusung kisah fairy tale modern. Mana mungkin zaman sekarang ada jurnalis Amerika yang menggunakan kereta kuda di Roma? Tentu tidak ada. Enrico mengatakan kenapa tidak mencoba kereta modern yang sebenarnya saja. Sang direktur sebenarnya sudah menyuruh seseorang untuk mengusir Enrico, namun Enrico tetap yakin melanjutkan promosinya dengan mengajak sang direktur film untuk keluar sebentar saja selama 30 detik. Sang direktur menuruti saran Enrico. Peter dan Suso telah siap di atas Vespa dengan kostumnya yang sangat menarik. Enrico memberi aba-aba untuk mereka agar melintas di depan sang direktur. Enrico meyakinkan bukankah seorang putri dan seorang jurnalis yang berkeliling Roma menggunakan Vespa jauh lebih bagus? Sang direktur akhirnya setuju untuk menggunakan Vespa ke dalam filmnya Roman Holiday tersebut. Di akhir film, semua anggota keluarga Piaggio bersama semua pegawai berkumpul menonton film Roman Holiday bersama. Mereka semua tampak bahagia dan puas akan kerja keras yang telah mereka lakukan selama ini. Di era 1953, Vespa menjadi salah satu simbol yang paling unik dan populer di Italia. Bahkan perusahaan Piaggio telah membangun pabrik baru di 13 negara. Tak bisa dipungkiri, lahirnya Vespa kembali mengangkat perekonomian keluarga Piaggio dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Fenomena sosial yang menjadikan Vespa identik dengan kebebasan, kendaraan para pekerja, dan kendaraan untuk bersantai membuat Vespa dengan cepat dikenal luas di pasar Italia. Ini juga bisa menjadi bukti jika Piaggio dan Italia telah berkontribusi di bidang teknologi dan inovasi untuk sejarah Eropa dan dunia. Seperti itulah kisah tentang awal mula Vespa diciptakan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.